ketika gue lagi diri di situ. Nah, gue celingak-celinguk lah sama Cimol ya kan. Nah, di sini gue tuh ngeliat pocong ya. Di sini bener-bener gue ngeliat, wah gue kaget bener-bener gue. Halo, hai semuanya. Kembali lagi di channel Kadayen. Nah, di sebelah gua ada Ipul. Mungkin kalian yang kemarin nonton video kita naik ke Bismo ya? Iya, benar. Naik ke Bismo. Di sini Ipul mau ceritain pengalaman horor waktu kita naik ke Bismo. Jujur gue sendiri nggak ngerasain hal itu, cuman ada beberapa teman kita kayak Ipul, Alip, Cimol sama Paul yang ngerasain pengalaman horor di sana. Kayak gimana sih cerita horor yang dialamin sama teman-teman di sana? Nah, di sini Ipul bakal ceritain. Ya udah nggak usah berlama-lama, kita dengerin pengalaman horornya Ipul waktu kita naik ke Gunung Bismo. Jadi sebelum kita naik ke Bismo itu sebenarnya kita cari tahu tentang Bismo, ya Bismo kayak gimana. Ternyata Bismo emang cukup serem juga. Kita nggak pernah bayangin itu sih, kita bakal dapat cerita kayak horornya juga ke sana. Sebelum pendakian itu kita udah cari tahu larangannya juga, kayak di Bismo itu emang nggak boleh pakai terba apapun yang warna kuning, itu juga nggak boleh, termasuk bawa boneka. Kita ngedaki itu tanggal 15 Agustus 2020. Pertama kali datang itu kita emang disambut hangat banget sih. Kita sampai jam 4 pagi di Terminal Mendolo, terus sampai di base camp itu jam 5, kita disambut hangat. Kita kayak pengunjung yang beda dari yang lain tidurnya di base camp, kita tuh kayak dikasih bener-bener tempat sendiri, kita disuruh masuk ke rumahnya malah. Di situ gue sih sempet nanya sih sedikit sih sama Mas Apki, sebenarnya Gunung Bismo ini ada nggak sih Mas kejadian serem-seremnya gitu? Kata dia, ya serem kata dia, cuman yang penting niatnya aja kata dia. Gue sempet nanya, kejadian apa sih Mas yang serem-serem gitu orang yang sering lihat? Ya banyak sih kata dia, kayak dia sering lihat ya orang tanpa kepala, mukanya hancur gitu. Di sini gue cuman dalam hati, wah ini gunung serem juga. Lumayan serem lah ya. Iya. Untuk gunung-gunung baru sebenarnya Bismo itu ya? Ya Bismo itu baru buka setahun sih, dan baru bener-bener kayak diinjek itu ya 6 bulan, karena 6 bulan sisanya ini dia kena COVID gitu. Jadi ditutup lah. Kita berangkat sekitar jam 8:30. Ya, naik setengah 9. Selama setengah 9 ini sebenarnya ketika pendakian itu, ketika kita cek simaksi semuanya, ya jujur saya di sini, mungkin Dian juga tahu, kita di sini emang ada sedikit bohong, tapi kita juga nggak tahu sih apa karena bohong ini apa enggak juga. Jadi ketika kita naik, kita emang kita ada sedikit bohong. Terus kita ngedaki nih, kita naik ojek dulu, naik ojek sampai pos 1. Sesampai di pos 1 itu kita jalan nih berapa ratus meter. Nah ketika jalan berapa ratus meter, di sini tuh gue ngerasa kok ini gue jalan tiba-tiba ngedown semua nih, termasuk Diana, Paul sama si Cimol. Di sini gue masih mikir positif aja sih, karena menurut gue mungkin baru naik kali ya. Tapi gue heran sama Diana sih, Diana sampai pucet, Paul sampai pucet. Sampai muntah sih di situ. Iya. Diana sampai muntah juga tuh di situ. Gue juga mikirnya oke aja lah, fine. Tapi yang gue pikirin juga ada sesuatu hal yang gue bilang tadi, yang sesuatu yang dilarang. Sebenarnya bukan gue yang bawa, tapi yang bawa itu si Paul sama Cimol gitu. Dia bawa sesuatu berdua tuh. Gue mikirnya, wah apa karena barang bawaan dia berdua ya, sampai dia juga bener-bener kayak berat banget kan, tasnya kayak capek banget. Tapi gue masih mikir positif karena dia emang baru ngedaki juga. Si Paul baru ngedaki, Cimol tuh udah lama gak ngedaki dan dia baru ngedaki lagi. Jalan lah sampai di pos 1. Ya akhirnya kita masuk pos 1, ya kita berhenti di shelter, istirahat sebentar. For information aja sih buat teman-teman, kita di pos 1 itu sebenarnya kita dari base camp ke pos 1 naik ojek. Maksudnya itu nggak makan tenaga yang begitu banyak harusnya. Iya, ya. Benar. Nah kita naik dari pemberhentian ojek ke pos 1 itu nggak cukup jauh, tapi kita semua kayak berat banget sih, kayak udah wah sampai ada yang muntah, sampai ada yang pucet. Wah itu sih yang kita sampai kita berhenti di shelter pos 1 itu lama banget. Di situ gue juga sempat ngobrol sama Alip, gue ngobrol karena kan gue emang sama dia tuh emang yang sering ngedaki bareng juga kan. Gimana nih Bray, kita ngecamp di pos 2 apa pos 4? Alip sih bilang kalau nggak mungkin kita di pos 2 aja. Ya gue sih setuju, karena emang gue ngeliat si Pak itu kayak udah capek banget. Ya ketika kita naik itu gue ngatur posisi, karena di
ketika kita jalan dari ojek sampai pos 1 itu kita belum ngatur posisi. Di sini posisi gue nyuruh bangkit tuh paling depan. Di belakangnya itu ada Topik. Terus pokoknya cewek di tengah, Mas Sato. Terakhir itu gue, Cimol, Paul, sama Alip. Jadi itu gue berempat emang bener-bener di belakang tuh. Gue bener-bener ngebimbing si Paul karena si Paul ini emang lama banget. Selama perjalanan dari pos 1 kita mulai perjalanan, ketika kita mulai perjalanan itu bener-bener berat banget kalau menurut gue. Gue ngeliat Paul tuh berhenti dulu, gue sih ngeladenin terus soalnya emang kita naik juga nggak boleh ninggalin temen kan. Jadi kita berhenti dulu. Paul sampai sempat ngomong, gue udah nggak kuat kata dia. Gue udah mikir di sini ya, masa ya gue turun sih, gue bilang. Akhirnya gue semangatin aja. Akhirnya dia semangat sendiri ketika dia ngeliat di depan itu teman-teman udah nggak ada kan, udah pada duluan. Kita jalan sampai pos 2 itu sebenarnya kita masih aman sih. Kita belum ngerasa tuh ada gangguan yang benar-benar parah lah. Jadi ketika sampai pos 2 ini sebenarnya kita dikasih bekal dari base camp gula merah. Kita nggak tahu gula merah itu untuk apa, tapi emang itu wajib banget buat dimakan sih katanya. Ketika udah sampai pos 1 itu wajib buat dimakan. Anak-anak sebagian udah ada yang makan di pos 1 termasuk Dian. Yeah. Dian sendiri udah makan di pos 1. Tapi gue sendiri gue belum makan. Gue nggak tahu kenapa gue belum makan karena gue emang ada feeling di sini. Gue ada feeling gue mau makan gula merah ini itu di pos 3. Di pos 3 gue feeling banget. Nah, ketika kita jalan ke dari pos 2 ke pos 3. Di sini juga gue udah merasa berat nih. Gue di belakang tuh cuman Cimol, Paul, sama Alip. Nah, tapi yang bener-bener di belakang akhirnya gue sama Cimol. Alip sama Paul udah duluan. Di sini gue emang udah mulai turun lah stamina gue. Jadi gue di belakang santai. Ketika gue di belakang berdua sama Cimol, gue jalan. Cimol sempat ngajakin berhenti. Pul berhenti dulu. Gue nggak tahu ya kan. Tiba-tiba ternyata di sini tuh Cimol ngerasain sesuatu kayak tasnya dia tuh berat banget. Cimol juga nggak berani ngomong, dia cuman kayak bilang Pul, tapi nggak jadi ngomong, dia berhenti lagi. Akhirnya gue jalan lagi, gue tuh akhirnya paling belakang. Nah, anak-anak udah pada duduk duluan di pos 3. Nah, ketika duduk di pos 3 itu kayaknya sih anak-anak udah nunggu lama gue juga. Dia di pos 3 istirahat. Nah, ini feeling gue tuh bener. Ketika gue sampai pos 3, kaki gue kram di depan anak-anak, di depan lu semua kan. Kaki gue tiba-tiba langsung kram. Gue bilang, kok bisa? Gue bilang, tiba-tiba langsung kram. Di situ kaki gue kenceng banget. Gue juga bingung, kenceng banget. Nah, tapi di sini gue punya feeling. Nah, di sini gue harus makan gula merah karena emang feeling gue pengen makan gula merah ini ketika di pos 3. Ketika gue makan di pos 3, itu sambil diurut ya sama Om Ato. Itu diurut pelan. Itu tiba-tiba kaki gue langsung sembuh. Gue juga mikirnya, wah gila. Beneran nih langsung sembuh ya kan. Heran juga gue di situ. Ketika itu, nah kita bercanda lah sebentar, ngobrol-ngobrol. Nah, ketika di pos 3 ini emang ada teman gue sih, Padang tuh bercandanya ya emang rada berlebihan, kayak ngomong kasar gitu, ngomong hewan. Tapi sempat gue celtok sih, ngomong yang bener. Dia bilang, oh iya maaf sambil nepok-nepok mulutnya gitu. Ketika dia ngomong gitu udah kita bercanda lagi, ngobrol. Nah, ketika jalan dari pos 3 ke pos 4. Nah, di sini tuh sebagian dari kita tuh ngerasain semua nih kalau kita tuh sebenarnya lagi diawasin. Cuman gue nggak tahu karena gue nggak ngerasain. Yang ngerasain itu sebenarnya Alip, Cimol, sama Om Ato. Om Ato juga tipe orang yang sebenarnya ya bisa ngelihat sih. Mungkin lebih kayak kepeka sih ya, lebih kepeka tuh. Gue bisa juga dia rasa-rasa untuk dia merasakan hal seperti itu sih lebih paham sih sebenarnya. Ya sama sih, gue sendiri juga sebenarnya kalau masalah peka kayak gitu gue bisa, cuman kalau buat jelas itu sulit menurut gue. Ketika kita jalan dari pos 3 ke pos 4, di sini Alip, Cimol sama Om Ato sempat kepisah. Jadi posisinya Alip di depan sama Cimol, Mas Ato di belakang rada jauh sama Cimol. Ketika Alip sama Cimol jalan duluan. Nah, di sini Alip nyium bau. Cuman Alip diem aja. Baunya tuh wangi melati banget. Tuh Alip diem aja. Nah, ketika Alip jalan, Cimol juga nyium. Tapi Cimol juga diem. Nah, tiba-tiba Om Ato teriak dari belakang nih. Dia teriak.
"Woi, Mol, minyak wangi gue tumpah." Nah, di sini sebenarnya Cimol tahu Om Ato bohong. Kenapa gue bilang bohong? Cimol sama Alip udah nyium duluan ketika Om Ato masih di belakang, jauh. Tapi kenapa Om Ato tiba-tiba nyeletuk minyak wangi gue tumpah? Gak make sense ya, karena kalau sebenarnya dihitung normal sih kayak gak make sense aja ya. Iya. Padahal Om Ato masih di belakang, Alip sama Cimol duluan. Harusnya kalau emang dia nyium minyak wanginya Om Ato, harusnya Om Ato yang di depan. Iya, kan? benar. Betul. Om Ato nyeletuk. "Yaudah Mal, ayo jalannya cepetan dikit." Cimol juga bilang, "Yaudah Om, cepetan dikit." Di sini mereka rada cepet lah, mereka jalan. Nah, di sini tuh hambatannya kurang lebih sih emang satu, kita berasa berat juga, capek. Nah, alhamdulillahnya kita nggak terlalu parah sih di sini. Kita sampai di pos 4, kita nge-camp, beresin tenda. Di sini masih kabut banget, pokoknya emang cuacanya lagi kabut banget dah. Kita bangun tenda. Ketika kita bangun tenda itu tenda jadi langsung disambut sama hujan. Betul. Bener-bener hujan. Di sini kita sempetin makan dulu, istirahat dulu. Ketika makan emang gue juga abis makan langsung tidur. Gue bangun lagi tuh maghrib. Di sini maghrib anak-anak ada yang keluar. Jadi di sini cuman gue sama Cimol. Gue emang pengen keluar, gue pengen ngerokok. Gue sama Cimol keluar karena emang malam tuh bener-bener cerah. Gue keluar tuh abis maghrib, bener-bener abis maghrib ngerokok. Ketika gue ngerokok tuh gue foto-foto maju ke depan deket. Jadi posisinya ini kayak depan jurang, terus sama kota bawah tuh. Ketika gue lagi diri di situ, nah gue celingak-celinguk lah sama Cimol ya kan. Nah di sini gue tuh ngeliat pocong ya. Di sini bener-bener gue ngeliat, wah gue kaget, bener-bener gue anjir, nggak jelas banget. Gue sempat ngomong sama Cimol kayak gini, "Mol, kayak cuma nandain aja." Terus Cimol jawab kan, "Ngapa Bray?" kata dia. "Nggak apa-apa." Di situ gue cuma ngasih kode doang. Cimol paham, karena di sini Cimol juga ngerasain. Dia ngelihat, tapi yang dia lihat itu bukan pocong. Dia ngelihat cuman hitam, udah gitu doang. Dia nggak ngeliat pocongnya. Nah, ketika di sini gue rada mundur sedikit. Cimol panorama, gue juga foto, tapi gue nggak mau foto yang benar-benar di titik yang mana gue lihat itu pocong. Cimol panorama sengaja mungkin sampai tuh titik pocong, ya kan? Panorama sampai 2 kali, kita mundur sebentar. Di sini Cimol baru cerita, ngejelasin. Jadi, Pul, ngapa? Lu tau nggak ngapa? Si Padang itu, jadi dia buang air besar itu katanya nggak dikubur, nggak disiram juga. Iya, nggak dikubur dan nggak disiram. Gue tanya, "Bener lu Mol?" "Iya," kata dia. "Soalnya tadi gue lewat, gue mau kencing, itu tainya masih ada," kata dia gitu. "Sorry nih, bukan jorok, tapi emang kayak gitu," gue bilang, wah di sini tuh gue udah mikir, anjir, gue bilang PA banget ya, gue bilang kan. Gue udah mikir, wah kusut nih, karena ketika lu di gunung itu, dimanapun gunung itu punya sifatnya beda-beda gitu. Harus sopan santun dijaga. Bener. Hargain lah, ibaratnya kita datang ke tempat makhluk lain berada gitu, kita juga harus punya sopan santun. Karena di Bismo ini selain lu wajib makan gula merahnya, lu wajib nyiram bekas hajat lu apapun itu setetes minimal. Setetes air. Atau setutup botol aqua. Di sini gue mikir, wah bahaya dong. Karena sama aja nantang sih, iya, menurut gue. Gue mikirnya, gue sering baca cerita tentang podcast YouTube juga sama tentang cerita horor. Itu perkara cuman karena buang hajat besar aja itu bisa jadi masalah. Manggil Padang lah dari luar tenda kan, gue sambil ngerokok, gue teriak aja, "Dang, ntar kelar masak," dia lagi masak kan, "ntar kelar masak ikut gue," gue bilang, "bawa pisau." Kata dia, "Kemana Pul?" "Udah lu ikut gue aja," sambil teriak kan. "Ya udah," kata dia. Gue kelar ngerokok, gue panggil lah Padang, "Ikut gue kemana?" Di situ dia nanya kemana kan, "Ngubur tai lu," gue bilang, "ngubur hajat lu nih masalahnya." Terus dia nanya, "Emang ada yang ngomelin Pul?" "Bukan masalah ngomelin," gue bilang, "tapi emang kita tata keramanya ketika kita buang itu kita harus kubur. Sekarang kucing aja dikubur ya kan, ini manusia gitu yang ada akal sehatnya, itu nggak benar juga sih menurut gue." Di sini gue nyuruh Padang ngubur. Nah, ketika Padang ngubur, Padang balik ke tenda. Ketika dia balik ke tenda, tiba-tiba tuh ada kupu-kupu datang. Iya, gue dengar sih, gue lagi di tenda juga karena tendanya sebelahan kan. Tiba-tiba ada yang teriak. Iya.
gue masih di luar tuh. Padang teriak, Pul ada kupu-kupu nyamperin gue. Yang bener lu, gue bilang. Iya nih, nemplok katanya di tangan gue. Gue di sini cuman bilang, oh ya udah, ntar malam bakalan ada tamu, gue gituin aja kan. Ya karena kan kalau kata orang dulu itu, ketika ada kupu-kupu datang itu, ya nggak jauh bakal ada tamu. Cuma gue nggak tahu nih tamunya siapa kan, gue bilang. Sebenarnya tuh kupu-kupu ke tempat Om Hato dulu, tendanya Mas Hato. Tapi diusir lah sama Mas Hato dan sampailah ke tempat Padang. Nah, ketika di sini nih, gue udah mikir, wah gila. Cimol juga udah gue bilang, wah ntar malam bakalan ada hal apa nih, gue bilang. Ya udahlah kita cuek aja, kita masih ngerokok. Nah, tiba-tiba nih si Dian ini sempat minta anterin gue sama Diana tuh kencing. Ketika gue habis nyuruh Padang ngubur, bener gak? Iya. Ketika gue lagi nganterin dia kencing, itu gue beneran banget sih. Dia jalan duluan kan ke semak-semak berdua ya lo sama Diana kan. Itu kan gue di luar ya sendiri ya. Iya. Itu sebenarnya gue ngerasain itu, gue kayak lagi ditonton banyak orang di depan gue sendiri. Gue tuh kayak ngeliat sosok bayangan cewek pakai baju putih, gue nggak tahu itu apaan. Karena gue memang bisa ngeliatnya sekelebet doang gitu. Di situ angin kencang banget. Gue juga mikirnya anjir, gue bilang. Gue juga sampai merinding sih cerita kayak gini sebenarnya. Karena emang di situ gue ngerasain ketika Diana sama Dian ini lagi kencing ya kan. Buset, di situ angin kencang banget. Gue sih tetap ya udahlah, gue biarin aja, gue kayak lagi diliatin sama orang. Udahlah. Di situ akhirnya gue tetap mikir positif aja. Ketika dia keluar baru gue gantian. Nah, ketika itu gue balik ke tenda nih. Ketika gue balik ke tenda itu, di sini lampu gue matiin. Gue nggak, karena tidur gue di tenda kan pengennya gelap ya, nggak pengen terang gitu. Nah di sini Padang nggak bisa tidur. Gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa tidur. Tapi dia cerita ke gue kayak gini, gue nggak bisa tidur kata dia. Kenapa? Nggak tahu, gue bilang. Gue nggak bisa gelap juga kata dia. Di sini gue juga sempat ngeliat kunang-kunang, gue ngobrol sama kunang-kunang gitu. Si Padang kayak ketakutan gitu kan, padahal maksud gue mah ya iseng aja gitu kan. Di sini Padang bener-bener nggak bisa tidur, dia ketakutan, dia bilang juga, set gue kayak merasa bersalah ya kata dia. Gue juga nggak tahu ya kan. Ya gue mah cuma ngajarin yang bener aja, gue bilang. Di sini gue tidur nih, tidur gue, Padang, sama Paul, sama Cimol. Gue tidur duluan nih sama Paul. Ketika gue tidur, nah di sini nih bahayanya nih. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue tidur tuh gue dimimpiin. Gue dimimpiin gue langsung di depan komuk gini nih, itu sama perempuan cewek itu. Set, gue juga spontan tuh teriak, gue bunuh lu, sambil nunjuk tuh dalam mimpi. Di situ anak-anak yang di tenda gue denger. Jatuhnya kayak ngigo ya? Iya, bener. Di situ anak-anak di tenda dengar semua. Kalau gue tuh teriak, gue bunuh lu sekali. Om Hato juga lagi di luar ternyata. Di situ Om Hato cerita ternyata dia lagi di luar, dia dengar itu juga. Mungkin Om Hato jagain ya, karena emang Om Hato kan ya sering main di masjid gitulah. Jadi di situ juga gue teriak, gue bunuh lu. Nah di situ anak-anak tuh kaget, karena yang masih bangun yang tadi gue bilang, Padang belum tidur, Cimol juga belum tidur. Ternyata dia kayak tidur ayam gitu. Nah ketika gue teriak gitu, gue dipanggil-panggil lah tuh sama Cimol sama Padang. Gue denger dia manggil gue sebenarnya, tapi gue nggak bisa ngomong karena di sini gue fokus sama ya itu cewek yang nampakin muka langsung depan muka gue kan. Gue tunjuk-tunjuk, gue bilang mundur lu, gue bunuh lo kan. Dia mundur. Ketika dia mundur itu gue baru bisa tuh, bener-bener baru bisa. Iya, baru bener bisa jawab, pul kata dia. Iya kenapa ya, gue bilang. Nah di situ baru tuh Cimol bilang, alhamdulillah. Baru gue mau ke tenda sebelah, kata dia, mau minta pertolongan kan katanya sama Om Hato kalau lu kagak sadar-sadar. Karena yang dia dengar di sini adalah ketika gue lagi tidur itu ngigo. Pertama emang gue teriak gue bunuh lu, tapi sesudahnya itu Cimol sama Padang itu bilang, abis itu tuh lu kayak ngigo kayak kemasukan cewek kata dia. Kayak gitu katanya, kayak cewek nangis lah ibarat kata. Gue bilang wah gila juga, gue bilang. Nah di sini gue nggak tahu lah kenapa bisa sampai kejadian kayak gini. Nah akhirnya
Di sini Paul juga sebenarnya dimimpiin, dia tuh dimimpiinnya tapi beda, nggak kayak gue disamperin langsung gitu kan. Mungkin karena gue emang perasa, mungkin jadi gue duluan yang samperin. Di sini Paul itu cuma dimimpiin, dia banyak dapat SMS tapi nggak tahu dari siapa. Di mimpinya SMS itu cuma banyak baca istighfar kata dia. Nah, ketika ya Paul bangun tuh, ya itu nggak ada SMS, itu kayak cuman pesan aja. Nah, kita bangun pagi, akhirnya kita summit. Selama summit tuh kita nggak ada halangan apa-apa. Ya alhamdulillah lah. Summit turun, kita packing nih, kita turun itu sekitar jam berapa ya? Jam 10 ya. Ya, ketika kita turun jam 10, kita langsung turun. Ketika turun ini, gue sendiri pun masih ngerasain kayak ketika gue jalan dari pos 4 nih. Gue jalan nih dari pos 4 ke pos 2, itu berat banget. Satu berat, gue sama Padang, sama Cimol. Ketika gue jalan dari pos 4, itu gue gak ketemu pos 3, Pak. Posnya nggak lulus. Gue gak tahu tiba-tiba. Udah di pos 2? Tiba-tiba gue jalan, berat banget, capek banget. Padahal kan pos 3 jelas-jelas ada pelangnya. Ada pelangnya. Iya. Walaupun dia cuma kayak kecil doang. Iya. Gue bilang, gue kayak nggak nemu pos 3, tiba-tiba gue bilang, mau capek banget mau, gue bilang. Tau gue nyampe, itu tiba-tiba ada di pos 2, gue bilang, wah, gue nanya Cimol kan, pos 3-nya di mana? Ada tadi, tapi gue nggak tahu, gue nggak ngeliat sama sekali tuh pos 3. Ya udahlah, gue masih mikir positif di sini. Gue jalan dari pos 3, tiba-tiba di pos 2 kan. Nah di sini nih, gue jalan belakangan kan sama Padang tuh. Yeah. Ketika gue jalan sama Padang itu, yang lain duluan, termasuk lu juga kan, lu duluan kan, lu pertama. Gue bener-bener gue sama Padang sih kayaknya itu di belakang. Gue jalan dari pos 2 ke pos 1 ini berasa lama banget. Padahal ya yang lu tahu dari pos 1 ke pos 2 itu kalau menurut gue nggak terlalu lama. Iya cepet. Tapi di sini gue ngerasanya lama banget. Sampai gue denger kayak suara motor dari pos 2, baru turun buat pos 2 gue denger suara motor. Gue mikirnya Padang suara motor tuh udah deket. Tapi kan gue bilang ya kali suara motor nyampe ke atas gitu. Suara motornya lebih kayak mirip suara orang nebang pohon juga sih. Tapi ya udahlah, gue tetap mikir positif. Gue jalan. Akhirnya Padang jalan duluan lah. Karena di sini dia lama juga kali nungguin gue. Dia jalan duluan, gue ketemu anak-anak tuh lagi berhenti. Nah tiba-tiba emang dari situ tuh gue nyampe pos 1. Ketika gue nyampe pos 1, ini gue juga sedikit heran sih. Gue nggak tahu, mungkin pandangan gue doang apa gimana. Jadi anak-anak pos 1 tuh kayak abis ngelewatin shelter udah jalan duluan kan. Jadi gue di belakangan. Nah gue disapa tuh sama pendaki. Cuman yang anehnya pendaki yang nyapa gue ini semuanya itu fokus sama gue doang anjir. Kayak ngasih perhatian lebih. Gue nggak tahu kenapa. Dia cuma ngasih pesan, bang hati-hati di jalan kayak gitu doang. Gue mikirnya, gue kayak ngedaki diliatin banyak orang kayak gimana sih. Oh ya udahlah, gue bilang ya udah. Di situ gue sempet foto juga tuh di pos 1 dan di selamat datangnya. Di pos 3 menuju 2 deh kayaknya. Itu ada cerita juga sebenarnya yang Padang kepleset tuh tau. Pokoknya nggak jauh antara Padang itu gue sama Mato. Tiba-tiba anehnya jatuh gitu aja Pul. Maksudnya jalannya tuh nggak kenapa-napa, nggak ada. Maksudnya lo nggak turun, nggak kenapa-napa, tiba-tiba jatuh, kepleset, terus bangun, terus kepleset lagi. Kayak apa ya? Kayak ada orang dorong. Nah dengar cerita dari Om Mato kayak katanya sih ada suatu hal yang bikin dia jatuh, cuman dia nggak berani ngomong ya. Ya terus soalnya Om Matonya nggak berani cerita juga tentang apa kayak gimana, cuman intinya Padang itu kayak ada yang jatuh, saya jatuh nggak ada apa-apa, lu jatuh aneh nggak sih? Iya benar. Jatuh terus bangun terus dia jatuh lagi, itu kayak sampai 3 kali deh kayak gitu, jatuh bangun. Nah itu pos 3 itu kan kecil banget ya, cuman cukup satu orang doang, kan lu nggak bisa berdua. Sejalan lah. Itu kayak kalau kayaknya dipegangin juga, sempat dipegang sama Om Pato yang ketiga kalinya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan sampai yang kayak nggak dipegang gitu, kayaknya bakal bisa jatuh ke jurang gitu Pul. Ini aneh gitu maksud gua. Itu juga ada kejadian kayak gitu. Ya emang jalan ke Bismo itu gua akuin sih kita emang kayak catwalk banget, satu kaki banget gitu. Jalannya bener-bener mantep deh, hutannya masih padat. ketutup ilalang juga sih.
Nah emang di sini pada nggak cerita soal ini karena emang sebenarnya kita pas pulang itu emang kita juga ngumpul dulu cerita juga, tapi emang pada nggak ngikut, dia langsung lebih milih pulang. Nah di sini nih ketika gue turun itu gue ditinggal, nggak ditinggal sih, maksudnya anak-anak di depan duluan. Di belakang. Iya, gue di belakang. Nah itu tuh gue sempat dipesan sama pendaki lain, hati-hati banget tadi. Oke, gue jalan. Ketika gue jalan ini, gue juga masih di belakang tetap. Cimol duluan. Nah ketika sampai pos ojek karena kita full turun juga Naik ojek lagi kan ke base camp. Di sini gue kayak Cimol jalan duluan nih. Nah gue masih di belakang kan. Gue di belakang. Nah gue di belakang nih ketemu sama gue petani mungkin ya. Tapi yang anehnya petaninya diem semua pak. Ada 2 orang. Satu ibu-ibu lagi duduk di pinggir jalan ngeliatin bapak-bapaknya. Satu bapak-bapaknya kayak lagi megangin ya buahan dia lah, timun mungkin ya kan, ngegantung. Tapi gue pikir nih kok dua-duanya diem doang, kayak nggak gerak sama sekali. Gue di situ gue lewatin aja, gue mau negor akhirnya nggak jadi karena gue ya suges juga kan. Gue sepanjang perjalanan gue ngerasain juga di atas ya kan, gue suges, gue jalan aja. Di sini gue nggak berani nengok ke belakang karena emang kalau kita ngedaki itu jangan pernah coba nengok ke belakang ketika udah ngeliat sesuatu. Kita turun, nah pas turun ini kita kan lagi di mobil ya. Ketika kita lagi di mobil kan, gue ngeliat anak kecil kayak lagi main di pinggir jalan. Terus gue teriakin, woi awas tong, mobil mau lewat. Tiba-tiba tuh anak kecil nyeletuknya kayak nggak masuk akal anjir. Masa nyeletuk tiba-tiba orang nyeletuk, bang ada pocong di dalam. Wah gue mikir, ya kali nih ngikutin gue sampai ke bawah, gue bilang. Dan di sini juga Om Ato sebenarnya tahu kita masih diikutin ya kan, karena Om Ato ngerasain. Anak kecil penduduk sana tuh sampai teriak gitu. Iya, bang ada pocong di dalam. Jadi kayak spontan ya. Mobil itu mobil kayak elf dulu ya, jadul ya. Iya. Dan itu kacanya bener-bener transparan sih. Transparan maksudnya kayak nggak ada kaca filmnya gitu ya. Kebuka. Jadi di dalam juga kelihatan sebenarnya ada apa aja, siapa aja. Kurang lebih cerita gue itu aja. Kita sampai rumah sih aman-aman aja, kita cerita. Tapi yang gue bingung, kita nggak tahu ya kenapa kita sampai bener-bener ya. Apakah karena kita bawa larangan itu, apakah, tadi pertama kita sebutin, apakah karena si Padang suka ngomong ngelantur juga atau ya, dia modal sembarangan terus dikubur, atau karena apa, kita tuh sampai sekarang juga nggak tahu ya. Intinya pesan kita buat semua pendaki, jangan sok berkuasa, jangan mentang-mentang manusia adalah makhluk paling sempurna, tapi lu sotoy gitu ngelawan makhluk-makhluk lainnya itu kayak jangan sampai yang kayak gitu. Ya lu harus percaya sih bahwa kita emang hidup tuh nggak di satu alam, nggak sendiri. Oke, mungkin itu aja cerita pengalaman horor dari kita, dari Ipul terutama tentang waktu kita mendaki di Gunung Bismo. Terus pesan buat teman-teman juga yang mau mendaki, tetap jaga tata krama, sopan santun, dan jaga sikap dimanapun kalian berada, nggak cuma di gunung tapi di semua alam, karena kita hidup nggak sendirian. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan komen di bawah. Nanti subscribe sekalian paling utama. Terus nanti gue taruh IG-nya Ipul di deskripsi, barangkali kalian mau berteman atau follow-followan, silakan di follow di deskripsi. Lonceng, jangan lupa lonceng juga. Betul. Terima kasih buat semuanya. Thank you.